Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang baik ini kami menyambut akan beribadah pada Engkau ya Tuhan. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu sudah kami lakukan, dan rindu pula mendengarkan akan sabda-Mu, firman-Mu, firman yang baru setiap hari yang menyegarkan jiwa kami dan memberikan pertumbuhan buat rohani kami. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi akan sidang jemaat-Mu, supaya firman ini dibukakan, memberi pengertian dan menjadi penuntun buat hidup kami, sehingga kami semakin kuat di dalam Engkau dan semakin mengerti akan firman yang disampaikan pada pagi hari ini tentang doa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya saudara, saya mau bertanya dulu, yang kelas doa siapa yang kemarin hadir? Tangan, bukan mau ditembak, angkat aja. Absen, hadir. Waduh, PW hadir semua, bagus ya. Yang hadirnya cuma hari pertama, yang hadirnya cuma hari kedua. Waduh, bervariasi sekali ya. Ya kalau saya lihat sih kemarin yang hadir sekitar 40% ya, jadi ganti kampung baru. Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah mendapat berkat yang besar kemarin? Yang mau bersaksi siapa? Tadi kan cepat ya. Tadi kan angkat tangan, tapi begitu yang mau bersaksi. Waduh, saudara, ini konfirmasinya menjadi langsung turun. Sulan ada Sulan? Nah, ya, ayo sih. Saya mendapat berkat pelajaran doa kemarin itu sangat luar biasa ya. Karena apa? Tadinya saya nggak tahu tuh kalau mengusir setan hanya di dalam nama Yesus, diikat, dipatahkan, keluar gitu ya. Tadi kita nggak tahu ya. Rupanya itu ada tempatnya ya. Ada tempat yang Tuhan janjikan buat kuasa kegelapan itu, kuasa si setan atau si iblis di tempat gua-gua. Berarti menengkingnya gini katanya diajarinnya. Hanya di dalam nama Yesus, darah Yesus, boleh diikat, dipatahin boleh, tapi pergilah ke tempat yang Tuhan sediakan. Saya baru tahu, ada tempat juga buat iblis juga disediakan gitu ya. Tadinya bukan nggak tahu, pikir ya udah diikat, dipatahkan hanya dalam nama Yesus, ya udah selesai gitu. Ternyata ada tempat yang disediakan buat kuasa kegelapan. Makanya kita sekarang kalau berdoa, diikat, dipatahkan, bilang ke tempat yang telah disediakan Tuhan. Itu berkat yang sangat luar biasa, berkat yang saya terima, cara-cara doa, terus bagaimana kita memahami doa-doa itu ya. Tuhan katakan penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Ya, setiap kita harus mempunyai kuasa Roh Kudus. Jadi kita bisa mengusir setan dan kita juga pun nggak ketakutan. Makanya yang bukan menghakimi, siapa yang belum penuh dengan Roh Kudus, minta sama Tuhan ya. Sehingga Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita dan kita pun tidak takut dengan segala kuasa yang jahat. Ya, itu berkat yang saya terima dari doa ini ya. Ya, salam semuanya. Ya, jadi puji Tuhan, saya mengikuti kelas doa kemarin, dikuatkan, dipulihkan, serta dimampukan ya bagi orang percaya Tuhan Yesus, kita bisa mengusir setan gitu, mengusir kuasa jahat, bukan hanya mengusir di tempat ini, keluar ke kemana gitu, ke depan, ke belakang, bukan begitu ya teman-teman. Tapi kita mengusir roh jahat ya ke tempat yang sudah disediakan, bukan hanya mengusir di tempat ini, cuma dia
berkeliaran di lingkungan kita, mungkin ke depan, mungkin ke samping, ke belakang gitu. Jadi banyak pembelajaran doa yang saya dapatkan juga, ya puji Tuhan, dipulihkan juga, ya karena ada pepatah bilang doa itu napas kehidupan bagi orang percaya, teman-teman, saudara semua. Jadi kalau kita nggak berdoa, mungkin kita nggak napas, mungkin nggak ada kehidupan dalam hidup kita ya teman-teman, saudara semuanya. Ya itu sih yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya saudara, jadi kalau kemarin nggak datang sebetulnya rugi saudara. Ya, ada salah satu jemaat di cabang, dia itu dapat punya karunia sebetulnya, tapi kemudian sekarang udah sibuk dengan buka toko gitu. Nah, ketika kemarin ngedengar tentang doa, dia tutup tokonya, padahal sudah di kerangkering telepon ada pesanan. Ya, salah satunya membuat bahan untuk membuat bunga papan gitu. Kan banyak pesanan ya. Dia bilang, saya nggak mau ketinggalan tentang doa karena hubungannya dengan pelayanan dia di karunia. Jadi dia tutup. Udah bagus ya bang. Yang minggu selanjutnya kan ada pertemuan doa yang kedua, dia juga sama tutup. Saya bilang bagus, nggak usah takut, berkat mah. Nanti juga datang lagi orang itu yang nelfonin dari tadi pagi, nanti di follow up nanti sorenya atau besoknya, gitu. Ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya berdoa itu bukanlah sesuatu hal yang diminati, betul nggak? Betul atau betul? Coba aja jam-jam doa. Berapa banyak di antara jemaat sebanyak ini yang rajin dalam jam-jam doa? Bisa dihitung dengan jari, betul nggak? Jari itu kan ada misalnya ada berapa nih? 10. Misalnya saudara bilang lebih dari 10, masih ada tuh di bawah. 10 lagi. Tapi kira-kira segitu lah, ya. Betul nggak? Nah, jadi soal doa ini bukan sesuatu yang diminati dengan antusias, enggak. Karena kenapa sih begitu? Karena orang tidak mengerti pentingnya, kegunaannya. Walaupun istilahnya katanya itu doa itu seperti napas, kalau napas mah harus ya. Tapi doa harus enggak? Tapi kenyataannya gimana? Tidak. Ya. Ini artinya ada suatu kontradiksi antara yang diidealkan dengan yang dilakukan, dinyatakan. Nah, sekarang saya kasih contoh begini. Di jemaat kami ada, yang saya baru tahunya itu ada jemaat yang belum terlalu lama sebetulnya, terus ikut SPK. Ketika ya saya bina juga ya, ketika itu saya minta dia berdoa. Nggak bisa berdoa, sepatah kata pun nggak ada kata-katanya lah. Saya bilang nih, kamu kan dari sekolah minggu sudah ikut sekolah minggu di gereja lain ya, di gereja lain, jadi pindah ke gereja kita belum terlalu lama. Dari sekolah minggu sampai anaknya udah lebih gede dari Vigo, anaknya. Berarti udah umur berapa itu? Udah berapa puluh tahun dia dari sekolah minggu sampai setua itu tidak bisa berdoa. Kata-kata nggak ada, perbendaharaan katanya. Pikir kenapa ini orang nggak bisa berdoa? Padahal kan sekolah minggu rajin dulu ikut remaja, youth, sampai menikah, sampai punya anak segala. Nah, jadi kita latih untuk berdoa. Ayo, nggak usah mikirin bagus atau enggaknya. Coba diucapkan berdoa. Tapi kalau belum mengerti nggak bisa. Nah, saudara, jadi orang itu kalau nggak dibina berdoa, memang nggak akan bertumbuh. Benar, ya. Kemudian dimasukkan dalam isi komsel, ya. Isi yang PKS-nya itu, isi L-nya itu, leadernya seorang pendoa. Tiap hari ada doa di situ, doa di WA tuh. Lama-lama dia jadi ada bahasanya. Berani bisa berdoa. SPK selesai dia bisa berdoa. Setelah bisa berdoa, mulai tuh kelihatan pertumbuhannya. Dia mulai berkobar-kobar, semangat, walaupun timbul tenggelam ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang ribut segala macam dengan keluarga. Tapi dalam tahun ke tahun kelihatan
dan sekarang sudah masuk dalam pengurus. Ya, jadi saya melihat bahwa kehidupan doa dalam orang percaya, ketika orang itu sudah bisa berdoa, maka sungguhnya ada pertumbuhan rohani yang kelihatan. Ya, nah sekarang di antara saudara-saudara ada yang masih belum bisa berdoa? Ada? Gak usah ngaku angkat tangan ya, dalam hati aja. Ada gitu. Misalnya ada. Ya. Nah, sekarang saya akan paparkan mengenai pentingnya berdoa. Slide-nya buka. Karena kalau sudah paham, maka sesungguhnya kita tidak akan menganggap sepele berdoa itu. Ini hal yang sangat penting. Bahkan jangan lewat dari kehidupan orang Kristen. Harus ada doa itu. Ya, amin. Ya, mulai dari pengertian doa dulu. Doa itu apa sih? Apa saudara? Ya, baca aja ya. Nggak akan salah kalau baca ini. Kalau di SPK apa katanya? Singkatan apa? DOA apa? Di dialog antara orang dengan Allah. Ya, nah itu sama lah kira-kiranya mah. Komunikasi intinya tuh antara kita terhubung dengan Tuhan. Terhubung, bicara lah gitu. Orang bicara sama Tuhan, Tuhan bicara sama orang itu. Nah itulah doa. Sama seperti orang tua ya, bicara dengan anaknya. Orang tua yang dekat sama anaknya itu nggak akan aneh, nggak akan asing jadi itu beda sendiri atau tidak normal, enggak. Anak itu akan bertumbuh dengan baik, betul nggak? Ya. Tapi kalau orang tua dengan anak tidak dekat, anak menjauh dari orang tua, memberontak pada orang tua, akibatnya apa? Terjadilah hal yang aneh-aneh. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini sangat penting komunikasi intinya. Bagaimana kita itu sebagai anak Tuhan terhadap Bapa kita yang di surga harus bisa berkomunikasi, betul nggak? Karena aneh kalau anak tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Nah sekarang kita lihat latar belakang dulu asal mula doa itu. Kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi Tuhan itu punya inisiatif, bukan sebagai pribadi yang tunggal, tetapi kita itu ada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus bersatu dalam dirinya itu menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar itu sama atau enggak? Tapi kita Allah bukan? Bukan, sama, tapi gambarnya sama. Tapi bukan Allah, kita bukan Allah. Tetapi kita itu diciptakan segambar dengan Allah. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Allah itu bermusyawarah. Jadi ada inisiatif di antara Allah sendiri, ada komunikasi. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu dicontohkan seperti itu dalam menciptakan kita manusia. Ya. Jadi ini lahirnya dari hati Allah. Ada suatu komunikasi itu dari hati Allah. Dari Allah sendiri Allah sudah bermusyawarah. Mereka jadikan nih bentuk bakal jadi seperti apa. Walaupun kita itu segambar dengan rupa Allah, tapi manusia tidak ada satupun yang sama. Padahal miliaran di dunia. Aneh, saudara. Coba aja lihat. Walaupun kembar satu telur. Coba lihat, beda nggak? Sama beda? Beda, tetap. Di sini ada yang kembar nggak? Nggak ada ya? Kalau di sana di Sabang dulu ada Indah sama Intan, tapi sudah married, sudah pindah. Kemudian Michael dengan Matthew sepintas sama, tapi kalau di sidik-sidik tuh lain, sifatnya juga lain banget. Ya. Kalau saya membedakannya ada tai lalat, yang satu ada tai lalat, satu enggak. Udah itu aja. Di luar itu nggak bisa, sudah mirip. Ya, tapi tetap beda. Nah sekarang kalau apalagi yang tidak sekandung atau tidak kembar, coba lihat saudara-saudara semuanya nih. Ini luar biasa ciptaan Tuhan itu. Malah kita segambar dan serupa dengan Allah ya. Tapi coba lihat ada yang sama nggak? Beda semua. Ya.
orang barat aja yang hidungnya mancung beda semua loh muka-mukanya. Ini keajaiban Tuhan ciptakan manusia begitu. Tidak ada satu pun yang sama. Tapi sebetulnya Tuhan tuh menciptakan kita itu identitasnya itu sama dengan Tuhan. Ada suatu kekhususan buat kita semuanya. Jadi kita harus bersyukur ya. Amin. Ya. Jadi kita jangan meremehkan kehidupan sendiri. Karena kita itu diciptakan segambar dan serupa Allah. Harus ada tugas-tugas yang mulia artinya. Nah, coba kita lihat selanjutnya. Dalam Yeremia 23:22 itu dikatakan bahwa sekiranya mereka hadir dalam musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau kita itu ada di dalam musyawarah Tuhan, di dalam musyawarah itu ada kita dan ada Tuhan, maksudnya manusia itu kembali kepada fitrahnya. Dia nggak akan jadi jahat. Dia itu akan memberitakan firman. Kalau tanpa itu, enggak, kita nggak ada keinginan untuk mengabarkan Injil, betul nggak? Ya. Kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita, sesungguhnya mau nggak jadi tiba-tiba jadi mengabarkan Injil? Enggak ada keinginan. Udah ikut ke gereja aja belum tentu mau mengabarkan Injil, betul? Artinya ketika Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, ada musyawarah di situ. Musyawarah itu dalam kata dasarnya soul ya, itu adalah suatu circle konfidensial. Jadi sebetulnya ada suatu kelompok yang rahasia, seperti kan disebutnya dewan musyawarah, dewan hadir dalam dewan musyawarah. Anggota dewan tuh setiap orang enggak? Tidak, orang tertentu dewan itu. Artinya ketika kita itu menghadirkan ada Tuhan di dalam kehidupan kita secara khusus, maka sesungguhnya hidup kita akan luar biasa. Ya. Ketika kita dekat ada hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup kita luar biasa jauh daripada kejahatan. Ini sebenarnya intinya sesuatu yang kalau kita rahasia ini kita lakukan, maka hidup kita akan luar biasa. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita apapun, mau pekerjaan, mau kuliah ataupun rumah tangga, coba ada musyawarah di mana ada Tuhan di situ, maka luar biasa hidup kita. Ya, jadi ketika doa itu komunikasi itu begitu lancarnya dengan Tuhan, itu juga luar biasa hidup kita. Tapi ketika tidak ada doa, tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita tuh mulai kacau. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh, itu rusaknya oleh karena apa? Hanya karena komunikasinya itu masuk nih, komunikasi iblis itu masuk. Ketika Hawa mendengarkan bisikan-bisikan setan ya, makanya kan ada istilah jangan dengar bisikan setan. Nah, ketika Hawa itu mendengar dan kan katanya gini, jangan makan buah, ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Terus dibisikin, nggak akan mati, coba aja makan, hebat, bisa tahu segala sesuatu. Dipikir-pikir, wah jangan-jangan benar nih. Mulai berubah pikiran. Jadi ketika Hawa membangun komunikasi dengan iblis, dia itu lupa dengan percakapan dengan Tuhan supaya jangan dimakan yang itu. Ya, jadi rusaknya doa itu diawali ketika kita sudah mulai ada hubungan dengan iblis. Ya, iblis kan ngomongnya benar atau enggak? Seolah-olah benar tapi enggak. Intinya apa? Iblis itu seorang apa? Pencuri, pembunuh,
membinasakan tuh, sudah hafal kan? Iblis itu tugasnya biasanya itu intinya walaupun disalut oleh bentuk-bentuk yang bagus, tapi intinya nanti belakangnya itu mencuri, membunuh, membinasakan. Sama akhirnya begitu. Ketika Hawa sudah jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, rusak hubungan dengan Tuhan, nasibnya jadi apa? Hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Seperti di Yesaya 59 ayat 1 dan 2 ya. Apa yang membuat kita terpisah itu apa? Dosa. Dosa memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini mungkin kita ingat-ingat terus lah. Oh ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita menyepelekan doa hubungan dengan Tuhan itu? Dengan wah tapi ini menyenangkan soalnya, udahlah kerjain aja. Tuhan tuh tidak dipedulikan. Akibatnya apa? Kita malas baca firman, kadang-kadang jadi malas ke gereja. Ya, kalau kita berbuat sesuatu yang Tuhan benci, akibatnya apa? Apakah kita menjadi rajin? Tidak kan? Menjauh, biasanya gitu. Sama Adam dan Hawa juga ketika dia itu tahu bahwa waduh salah nih, sudah berbuat melanggar perintah Tuhan. Akhirnya dia gimana? Takut. Betul nggak? Di Kejadian 3 ayat ke-8 sampai 10 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah manggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Jadi akibatnya rusak hubungan dengan Tuhan itu sudah terputus, kita jadi takut. Ya. Kemudian apalagi? Berbohong. Soal dusta, minggu sebelumnya kan ada soal dusta. Nggak ada itu bohong putih atau kan katanya berbohong untuk kebaikan nggak apa-apa. Ya kalau untuk kebaikan nggak usah berbohong loh. Gitu. Biasanya orang itu karena intimidasi, tertekan, suka menghindari hal yang buruk, berbohong. Karena takut mendapatkan ganjaran tidak baik, berbohong. Kain ketika membunuh Habil, Kejadian 4 ayat 9, kan ketika Tuhan bertanya, firman Tuhan pada Kain, di mana Habil adikmu? Tuhan tuh tahu. Cuman dia ngecek aja, di mana Habil? Jawabnya apa? Aku tidak tahu. Bohong nggak ini? Jelas bohong. Dia udah habis membunuh dia. Apakah aku penjaga adikku? Malah dia ngelawan. Emang saya ini tukang jagain si Habil ini? Begitu memberontak. Ya. Nah, jadi ini akibat tidak adanya komunikasi dengan Tuhan, rusaknya doa. Itu membuat manusia itu terpisah dengan Allah, takut berkomunikasi dengan Allah, dan timbullah kebohongan-kebohongan. Ini kebohongan ini terjadinya ketika manusia pertama punya anak, ini kan Kain. Adam dan Hawa, Kain, Habil. Masih dari awal sejarah manusia sudah terjadi seperti ini, ternyata sudah ada bibitnya. Ketika dosa itu ada, maksudnya timbullah hal-hal yang perbuatan daging itu, ya. Jadi kita melihat bahwa ketika kita tidak memperhatikan pentingnya doa, maka sebetulnya akibatnya terjadilah keburukan-keburukan seperti ini. Jadi doa itu penting atau enggak? Penting. Nah, sekarang pentingnya apa? Supaya jelas. Kenapa kita harus berdoa? Kesatu, doa itu perintah Tuhan. Perintah Tuhan selalu hal yang baik. Betul apa betul? 1 Tesalonika 5 ayat
yang ke 17, 18. Masih ingat? Nah, itu ayatnya singkat-singkat itu. Ayat 17 itu tetaplah berdoa. Begitu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini perintah Tuhan, ya, untuk berdoa itu. Tuhan tidak pernah memerintahkan hal-hal yang buruk pada umatnya. Semua itu ada gunanya dan penting. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, pasti akan ada berkat-berkatnya. Saudara mau berkatnya? Mau berdoanya enggak? Mau? Nah, yang kalau sudah ikutan kemarin pasti mau, karena sudah mengerti kemarin dipaparkan panjang lebar dan sampai dari kupas ke sana ke sini dengan berbagai pengalaman, ya. Mungkin pengalaman kita berbeda-beda, tapi kita pun pasti akan temukan. Nah, saya menemukan bagaimana kekuatan doa ini dalam pelayanannya. Di jemaat kami ada beberapa orang yang dulunya itu memang latar belakang main kuasa kegelapan atau punya pegangan sesuatu lah. Ada orang yang sudah bertobat, sudah ikut doa, tapi dia itu masih turun naik gitu. Kenapa ya? Orang ini kadang-kadang sungguh-sungguh sekali, kadang-kadang malas gitu, kadang-kadang lupa aja pokoknya untuk pelayanan. Kemudian kami panggil yang punya karunia. Jadi kita kemudian berbicara dan panggil juga orang tersebut. Kita penyembahan dulu biasa, ya, penyembahan, berdoa. Nah, ketika itu Tuhan nyatakan lewat yang berkarunia ini bahwa si orang ini ada pedang di rumahnya, pedang, terus ada hitam, ya, ini ada batu. Waktu disampaikan seperti itu, orang ini kan mikirnya mah udah lama, udah ke gereja juga, udah bertobat lama. Dia bilang, betul, saya ada pedang, itu dapat dikasih pedang panjang, nanti saya bawa. Kan dia itu pecinta batu juga, batu ali, banyak, ada puluhan. Nanti saya bawa. Dibawa tuh ke gereja, dilihatin pedangnya, kita siapin untuk dibakar di belakang, dan batu alinya kan ada banyak, terus ditunjukin. Nah, ini yang ini ada isinya. Jadi ada dua tuh waktu itu, ini sama ini, yang lain tidak ada, cuman kosmetik aja. Akhirnya yang disebutin itu kita bakar di belakang. Setelah dibakar, dia tuh merasa, wah benar nih, enteng katanya. Saya jadi semangat. Tiap hari dia tuh berdoa, masuk dalam doa. Nah, tapi suatu saat sepertinya masih ada apa ini yang mengganjal dia. Terus ada lagi yang berkarunia itu menyatakan bahwa di rumahnya ada benda yang dipasang. Apa itu? Terus dia bilang, enggak ada, sudah saya serahkan semua, sudah dibakar segala macam. Tapi ayo kita ke sana aja. Kita datang ke sana sambil berdoa, menyanyi, langsung ditunjukin lagi. Tuh, di sana ada apa ya disebutnya tuh? Ekor babi di dekat itunya. Oh, ini padahal saya sudah lupakan ini katanya. Bersih itu rumahnya. Malah ada kain tutup beras. Nah, ini juga sudah kita bakar semuanya habis. Setelah selesai dibakar itu semua, orang ini wah menjadi sangat luar biasa sungguh-sungguh dan dipakai Tuhan dalam apa? Mengusir setan dan menyembuhkan. Nah, saudara, berkat doa dan ada karunia Roh Kudus itu dalam pelayanan luar biasa. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan di sini yang berkarunia, kalau banyak doa nanti keluar tuh karunia-karunianya. Banyak worship, ini worship leader atau pemain musik, ini harus kuat doanya nih, ya. Ini harus kuat doanya. Untuk kemarin datang semua nih, bagus.
Jadi paham ya? Sekali nggak datang, Sabtu lalu, waduh Sabtu lalu padahal luar biasa dasar-dasarnya itu. Nggak apa-apa tapi kemarin udah datang semua ya. Jadi melihat bahwa doa itu sangat berkuasa, membuat kita itu anak Tuhan, bukan anak Tuhan yang timbul tenggelam, bukan Kristen Natal ataupun Kristen Senin Kemis ya, minggu datang, minggu depan enggak, atau Kristen kayak pemain boga lakon zaman dulu. Kalau zaman dulu itu film itu kan seminggu kalah, seminggu menang. Ingat nggak? Dulu. Halo. Nggak tahu kalau zamannya lain mungkin ya. Saya dulu tuh kalau nonton minggu ini saya malas nonton. Ini boga lakonnya kalah. Minggu depan aja yang bakal menang. Jadi nggak tahu gimana itu. Seminggu kalah, seminggu menang begitu. Kristen juga jangan begitu, menang kalah. Jadi babak belur terus ibaratnya begitu. Ya, nah, kalau orang yang kuat berdoa, kita semua yang kuat berdoa, luar biasa, ya. Main musiknya juga luar biasa. Cuman nanti kalau udah saking semangatnya, jangan terlalu keras ya, Yoel, mukulnya. Jadi luar biasa mainnya, cuman kekerasan. Jadi ini si Wahyuni suaranya ketutup semua. Ya, tapi luar biasa ini tadi main ya musik, jadi kita yang jadi sukacita, bersemangat. Dari mulai pujian kita sudah merasakan sukacita dalam ibadah ya. Nah, ada lagi ketika sebelum SPK kan kita biasa, pengalaman saya dalam pelayanan ya. Sebelum SPK itu semua fasilitator atau pembina SPK itu kita kumpulkan dulu, kita berdoa, di briefing, hampir berdoa, minimal berdoa. Nah, ketika berdoa itu yang berkarunia menghampiri saya juga masih tahu, katanya itu orang itu yang sedang berdoa itu seperti orang zaman dulu, zaman kerajaan, terus di belakangnya itu kayak ada pedang ke atas katanya. Ada apa itu? Orang itu orang sedang berdoa sungguh-sungguh. Wah, selesai briefing, saya panggil orang itu. Kemudian kita khususkan, udah nanti hari apa malam kita ketemu di ruang Bethlehem. Akhirnya dia datang dan kita berdoa. Kita berdoa kan kita nggak tahu ada apa itu. Sedangkan dia mau pelayanan hari Minggu SPK. Jadi sebelum pelayanan kita beresin dulu. Kita berdoa, ya, menyembah. Yang berkarunia juga ngasih tahu kalau ada apa yang diperlihatkan. Akhirnya tiba-tiba dia langsung manifestasi. Lah, orang ini kan udah lama bertobat, udah lama melayani. Manifestasi, dia sakit sekali di sininya. Wah, kenapa? Saya doain. Ternyata apa, saudara? Dia itu kan dulu berguru, ada gurunya itu 3, guru saktinya itu. Sampai hari ini masih ngikutin. Jadi orang itu selalu ada pemberatnya gitu. Jadi ada kadang-kadang suka jadi malas, kadang-kadang melayani mah sudah rajin ya, tapi ya itulah. Akhirnya dikasih tahu bahwa itu ada 3 gurunya yang megangin dia, nggak mau ngelepasin gitu. Akhirnya kita berdoa dan tengking ya, kita usir setan. Sampai beberapa lama tuh ada keluar, kemudian darah juga keluar, ada dahaknya segala macamnya. Akhirnya udah selesai. Terus ada penglihatan lagi bahwa 3 gurunya itu sudah meninggalkan dia. Walaupun berat tadinya nggak mau karena itu binaan katanya. Dipikir wah luar biasa saudara. Jadi kerja kuasa gelap itu jangan dianggap nggak ada. Ada, malah dikatakan iblis itu ada di mana? Di mana? Di mana-mananya, di mana aja? Di Pasar Kemis, di Banjar, bukan. Yang penting adalah gini, ada di udara, di atasnya, ada di bumi tadi mana-mana, ada di Banjar, ada di Pasar Kemis, ada di Kampung Baru, Kampung Pasar Lama, Pasar Baru, mana.
ada lagi di bawah bumi. Artinya ada di mana-mana, itu betul, di mana-mana, cuma jelas, harus jelas ya di mana-mananya. Menguasai semuanya loh. Jadi kita tuh bahaya. Tuh, dikatakan kita berdoa tuh karena kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi iblis itu ada di mana-mana. Kalau kita tidak banyak berdoa, berkomunikasi dengan penguasa raja di atas segala raja, maka kita akan diperdaya oleh iblis. Karena iblisnya itu ada di mana-mana ya. Mau nengok ke dapur ada juga sebenarnya, cuma kita nggak ngelihat aja belum matanya ya. Jadi memang kita ada sebagian yang peka terhadap dunia goib begitu, ada yang tidak. Tapi ada pekerjaan iblis itu ada. Jangan dianggap nggak ada. Saudara, kalau orang-orang yang sudah kena pekerjaan setan itu kan ada tingkatannya. Kalau udah tingkatan berat itu nggak bisa dengan berdoa diusir dalam nama Yesus. Terus setannya kan ngelihat, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kalau misalnya siapa, Sri Wahyuni, nggak tahu saya, nggak tahu siapa dia. Atau misalnya siapa, Ray, nggak tahu. Paling juga kalau yang ngoding atau programmer mungkin pada kenal ya, tapi misalnya setan nggak tahu. Jadi jangan sembarang lagi dia, aku yang dalam nama Yesus, aku usir setan ke tempat yang Tuhan sediakan. Bisa udah tahu tempatnya ya, Tuhan sudah sediakan. Tapi saudara, kalau saudara kehidupan rohaninya tidak berdoa dengan benar, berpuasa juga nggak pernah, jangan anggap enteng usir-usir setan itu. Ya, jadi kita pun harus perbaiki kehidupan kita. Memang ada beberapa hal yang harus dengan puasa. Ketika saya mau pelayanan juga, misalnya ada orang nih, ada lagi ya di orang Sewan, dia itu agak malas orangnya tuh ya, dan suka banyak berhubungan dengan dunia gaib. Jadi dia itu disebutnya kata orang yang tukang main di kosa gelapan, katanya tulangnya dia mau wangi. Jadi dia tuh merasa bangga, saya disebut tulangnya wangi, sehingga katanya setan pada demen ke saya. Benar. Kemudian gini, dia itu suka dapetin barang-barang buangan orang-orang gaib ya, secara gaib dibuang sama dia ditemukan. Jadi dia tuh suka misalnya ke sungai atau ke taman, tiba-tiba muncul ada batu. Nah dia suka ambil. Padahal saudara, biasanya orang tuh buang benda-benda begitu, itu benda-benda yang menyusahkan biasanya. Tapi dia itu suka dikasih menemukan terus. Makanya akibatnya sial tuh. Mau kerja susah, udah malas ya orangnya. Kerja susah, apa susah. Akhirnya dia kan datang ke gereja supaya, gimana ya, saya itu hidupnya begini. Kita berdoa. Ternyata ya begitu. Dan kita udah usir setannya. Mana semua benda-benda yang temuan-temuan itu ada, sudah banyak. Ada batu, ada benda-benda aneh-aneh lah, bawa kita bakar. Setelah dibakar apa coba sekarang? Dapat kerjaan. Makanya itu sebenarnya, jadi setan itu intinya kan dia kan seolah-olah seperti dapat kekuatan, dapat benda-benda khusus, seperti rada bangga sendiri ya. Setan katanya pada datang suka disenangin oleh setan. Gimana tuh? Akhirnya apa? Hidup susah, lalu udah berkeluarga. Intinya pencuri itu ngebohongin dia. Setan itu pencuri kehidupan dia. Damai sejahteranya juga nggak ada. Ke gereja boro-boro, sekarang udah rajin ke gereja. Malah orang-orang yang suka ngedeketin dan ngomong-ngomong spiritual, ikutan sekarang ada muncul di gereja hari Minggu, rambutnya gondrong. Pasti lihat deh,
1 kali, 2 kali, udah rutin, ya. Jadi itulah, saudara, kuasa doa dalam pelayanan. Di doa itu sebetulnya kita praktekin semuanya. Cuma memang harus bertim pelayanan itu. Ada tim pelihatnya, ya, yang berkarunia, tim yang kuat. Kita puasa dulu loh, saudara. Sebelum kita panggil orang itu, kita puasa dulu. Puasa semua yang pelayanan. Puasa semuanya, oke, udah. Itu datang, kuasa Tuhan dinyatakan. Begitu. Jadi itu salah satu contoh-contoh lah kegunaan-kegunaannya, ya. Saudara juga nanti bisa temukan, silakan praktekkan kuasa Tuhan dalam pelayanan doa ini. Kemudian apa lagi? Nih yang penting, doa itu mengundang mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saudara tahu Ribka siapa Ribka? Kan masih Yakub tuh. Siapanya Yakub? Ribka. Siapa? Mamanya ya. Ribka itu mandul. Ishak itu berdoa, minta kepada Tuhan. Tuh di Kejadian 25 ayat ke-1, coba ini saya banyak nggak baca supaya cepat selesai, soalnya kalau katanya kelamaan. Ribka mandul berdoa Ishak kepada Tuhan. Intinya begitu aja lah. Akhirnya dikasih hamil, anaknya 2 lagi, udah hamil tuh, yang bertentangan satu sama lain itu ya, Yakub dan Esau itu. Jadi doa itu bisa mengundang mujizat dalam hidup kita. Saudara mau mujizat? Berdoa. Saudara mau berdoa? Pasti nanti ada mujizat. Mujizat apa? Silakan, saudara punya masalah apa? Berdoa sama Tuhan, ya. Udah kasih contoh tuh, sudah ada buktinya. Kalau gitu, gimana caranya berdoa? Saya nggak bisa berdoa, misalnya. Bisa jadi saudara bisa bilang gitu. Yesus mengatakan, udah pakai doa Bapa kami aja. Kan ada lagunya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu Melki Guslo zaman dulu. Atau mungkin yang angkatan sekarang mah boro-boro tahu lagu itu ya. Ada nih yang sebagian yang tahu nih. Papa Saribu mah tahu ya. Enggak juga. Yang sama lagu-lagu zaman dulu tahu tuh. Nah, oke. Tuh, Bapa kami yang di surga. Apa maksudnya Bapa kami yang di surga? Ini saya jelaskan secara singkat aja ya, supaya saudara ngerti doa Bapa kami. Ini doa yang lengkap. Itu artinya ada berkat persekutuan kita yang erat dengan Tuhan. Kita itu anak-anak loh, anak-anak Tuhan. Di Yohanes 1 ayat ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang percaya Tuhan jadi anak Tuhan. Anak Tuhan mengabdi kepada Bapa di surga, mengenai siapa? Bapa. Ya. Galatia 4:6 dikatakan, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Setelah kita menjadi percaya Tuhan, kita bisa menyebut Bapa. Kalau belum mah nggak bisa, betul nggak? Orang belum dalam Tuhan, makanya yang belum dilatih juga nggak bisa berdoa jadinya. Tapi kita anak Tuhan itu, orang percaya itu punya hak khusus. Sekarang tanya pada semua agama yang ada di dunia ini, agama apa yang mengambil pada Tuhan itu Bapa? Ada nggak? Nggak ada. Wah, seperti jauh di sana dan luar biasa. Jauh, saudara. Kalau kita mengingat Bapa yang di surga ya, bukan Papa Ibon, bukan. Papa Ibon yang di mana? Di rumah, di kapling. Bukan. Bapa kami yang di surga. Cocok. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini penjelasannya banyak soal keluar biasaannya kita itu. Kita itu ditebus oleh darah yang mahal, ya. Udah dan lain-lain. Yang kedua aja langsung, dikuduskanlah namamu.
Dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan itu nama yang kudus ya. Memuji, menyembah Tuhan yang kudus itu namanya kudus. Jadi kalau kudus, kitanya harus kudus, jangan kudos. Ya, kitanya juga harus menguduskan diri. Supaya kudus itu ketemu kudus klop. Kalau kudus ketemu yang ketemu, bagaimana? Bisa nggak menyatu? Terang dan gelap bisa bersatu nggak? Tidak. Kita bisa menghampiri Allah yang kudus, kita harus kuduskan diri. Sadar, sadar. Ya, amin. Nah, jadi kita kuduskan diri. Kemudian selanjutnya adalah dikit lagi nih. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi datanglah kerajaanmu itu artinya apa? Jadi ini ada berkat, kita bisa hidup dalam kebenaran. Ada berkat, hati kita damai sejahtera, pikiran kita damai. Kalau hati damai dan pikiran damai, badan kita sehat. Kalau orang pendusta, biasanya apa? Darah tinggi karena deg-degan terus, ya kan nggak bohong nih. Deg-degan. Nah, darah tinggi, jantungnya jadi lemah, nggak bocor mungkin. Tapi kalau kita damai, semuanya dilakukan dengan sejahtera, dengan sukacita, ya, hidupnya banyak berkat, sejahtera, enak banget. Ini tuh semua benda-benda dalam badan kita itu ada jantung, paru-paru, lever, ginjal, itu semuanya berfungsi normal, sehat semuanya. Mau nggak sehat? Mahal loh sehat itu. Coba saudara sakit, nggak punya BPJS, nggak punya asuransi, masuk habis tuh, bisa habis rumah. Sakit yang berat, benar. Jadi kalau saudara sekarang sehat, harus bersyukur, amin. Berdoa, mengucap syukur. Itu kesehatan tuh mahal, benar. Saudara mungkin lagi sehat-sehatnya, ini jarang sakit mungkin ya, umur segini ya. Jarang sakit, bagaimana? Jadi suka sakit nggak? Jarang ya. Nah ini belum tahu, belum begitu menghargai nilai tinggi kesehatan. Coba yang umur udah tua nih, sampai Seribu udah lumayan loh. Bapak Eng, nah ini sudah menghargai kesehatan, betul nggak? Kerasa benar loh. Sudah sehat tuh, kalau terganggu kesehatan tuh benar serba terbatas. Ya, ada berkatnya di situ. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu kita minta kehendak yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendak kita. Jadi dalam doa tuh jangan begini. Kitanya jadi bos. Tuhan, kirim dong jiwa-jiwa. Ini kurang jiwa-jiwa. Tuhan kirim. Tuhan tuh siapanya kita. Kita malah jadi nyuruh-nyuruh Tuhan ya. Tuhan, kasih tanda buat saya. Buktikanlah ini. Emangnya kita tuh siapanya Tuhan? Emang Tuhan anak buah kita? Disuruh buktiin. Dia mau gak usah dibuktiin juga, sudah terbukti. Ibaratnya begitu. Ya. Jadi kita kadang-kadang berdoa juga kurang ajar memang. Nggak tahu diri. Kita tuh pencipta loh. Malah bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini muka saya begini? Kenapa sih? Kenapa? Tuhan, emangnya lu lebih pintar dari gue, gitu ya, ibaratnya ya. Saudara-saudara, ada banyak hal kita nggak ngerti kehidupan ini. Jangan banyak bertanya seperti itu. Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terbaik buat kita. Untuk ukuran kita loh. Ya, orang tuh ada ukurannya, ada kapasitasnya. Memang harus dikembangkan, tetapi ada maksimalnya. Kalau kita pengen lebih daripada seharusnya, ibarat katak yang gedein badan sampai pecah itu. Kita juga kalau mau memaksakan lebih daripada kekuatan kita, tidak baik. Jadi sudahlah, apapun yang Tuhan rencanakan, lihat aja endingnya. Percaya saja, udah. Amin.
ketika kita ngadepin kok begini kok begitu, jangan banyak tanya, jangan banyak mempertanyakan. Pantas lihat ciptaan bersih tegang dengan penciptanya, pantas nggak? Tidaklah. Kita aja kalau misalnya bikin handphonenya tiba-tiba bangkit diri, das, buka diri, das. Hei, pencipta saya, kurang ajar ya, saya dibikin kayak begini. Apakah kita jadi gimana? Kita ambil banting aja. Banyak omong pisang gitu ya. Misalnya, kita tuh ciptaan loh. Ciptaan. Ya, nah, jadi percaya saja, karena Tuhan pasti memperlakukan segala sesuatu hal yang terbaik buat kita. Amin. Nah sekarang jadi udah berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah terus yang datang, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ini soal sandang pangan, kebutuhan hidup, ya. Ada berkat pemeliharaan, kita minta sama Tuhan. Kan dikatakan, mintalah, kamu akan diberi, ketuklah, kamu akan dibukakan. Tapi harus ada usaha. Minta, harus ada bekerja, ada ketuknya. Ya, jangan begini. Tuhan kan sudah tahu apa yang saya ucapkan juga Tuhan sudah tahu. Jadi saya berbaring saja. Nanti pintu nggak usah diketuk, terbuka sendiri. Emangnya Tuhan itu pembantu kita. Ya, ketuk pintu. Kalau pengen dibuka buat kita itu ketuk. Bisa jadi pintunya ada 1000 nih. Udah ngetuk 500 kali nggak ada yang terbuka, kan belum 1000. Ketuk aja terus, ada yang terbuka pasti. Harus begitu mentalnya. Amin. Jadi berikanlah makanan kami pada hari ini, makanan kami yang cukupnya. Itu bukan berarti kita seperti pesan makanan di Grab Food. Pencet nanti datang dikirim oleh itu. Bukan begitu. Ada usaha, kerja. Jangan malas. Amin. Yang excellent supaya orang juga semuanya terberkati dengan keberadaan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ini harus cepat-cepat, orang nanti gelisah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ini berkat pengampunan, ya. Jadi memang dalam hal ini Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi dikatakan bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, katanya di Markus, ya, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Ini penyembuhan kudus. Ada hal-hal yang mengganjal, saudara bereskan. Supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahanmu. Amin. Ya. Jadi nanti beres-bereskan semuanya. Ampuni. Allah Maha Pengampun, kita juga harus mudah mengampuni orang, jangan pendendam. Dendam kesumat. Allah, kalau ketemu saya hancurkan. Bukan cuma iblis saja dihancurkan, manusia juga dihancurkan. Jangan, ya. Nah, karena engkaulah yang punya, tuh ini udah mau amin. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di Wahyu 4 ayat 11 dikatakan, coba buka semuanya Wahyu 4 ayat 11. Saya bacain terus, nggak pernah buka, ya buka sendiri. Ini ayat banyak sekali loh, cuman saya nggak buka aja. Ya kita baca, ya. Ya Tuhan Allah, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi inilah berkat perlindungan daripada Tuhan. Kita punya Allah yang mempunyai segala-galanya, itu yang melindungi kita, ya, memberi kemenangan buat kita. Amin. Amin itu apa? Bukan satu. Saya tidak akan berbicara itu. Nyinggung itu satu, tidak. Amin itu apa? Pengertian Alkitab loh. Kita sebagai orang percaya. Ada amin. Amin itu apa? Saudara, amin dulu tapi ngerti nggak? Apa? Ya, benar. Apalagi? Penuh keyakinan. Setuju. Yes, ya. Ya. Jadi amin itu sebetulnya strong afirmasi,
ya, dalam worship statement itu afirmasi yang kuat. Ya, sungguh, truly sesungguhnya itu, begitulah hakikatnya begitu. Atau dikatakan let it be, ya. So let it be, bukan lagu let it be, bukan ya. Tapi benar loh, ini di Roma 4 ayat 21 saya bacakan nih. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Jadi amin itu ada suatu pelaksanaan nantinya. Makanya kita itu nggak jauh-jauh dari kata amin. Nggak usah di emen, nggak usah. Siapa itu? Amin aja, nanti juga lewat itu. Pemilu mah lewat, nanti juga kita amin aja, ya. Memang kalau dalam bahasa itunya sih tulisnya amin ya. Amin. Dalam bahasa Yunani amin. Itunya hurufnya amin. Kita mah udah amin aja wajar lah, nggak usah takut sama satu, nggak usah takut, nggak ada hubungan kita sama itu ya. Oke. Jadi kita sudah aminkan, amin. Mari kita datang.